Ustaz Kiai Haji Muhyiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghawsul Ibad wal Bilad Al-Imam Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad fi kitabin Nasahi Diniyah wal Wasayil Imaniyah la ilan gala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin radhiyallahu ankum. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Wa qala alaihi salatu wassalam man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa qala alaihi salatu wassalam tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan di bulan Rajab, di bulan yang mulia, di bulan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sahib Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Nasahi Diniyah beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa man yu'azzim wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang berbuat keburukan atau dia mendolimi dirinya dengan perbuatan dosa maksiat, kemudian dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Maka di sini menjelaskan bahwasannya orang yang hidup di alam dunia kagak pernah lepas dari yang namanya dosa. Benar gak? Yang namanya manusia dibilang kata Nabi mahalul khata wa nisyan, tempatnya lupa, tempatnya salah. Kalau kagak dia sedang lalai, berarti dia sedang berbuat dosa. Kalau nggak berbuat dosa, dia lagi berbuat lalai. Begitulah yang namanya manusia, tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Sehingga Allah menjanjikan kepada orang yang berbuat salah, kepada orang yang berbuat zalim kepada dirinya, kalau dia mau beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampuni, Allah akan menyayangi. Bahkan yang namanya hidup di alam dunia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gak pernah lepas dari yang namanya problem, gak pernah lepas dari yang namanya kesusahan, gak pernah lepas dari yang namanya kesumpekan, gak pernah lepas dari yang namanya kesempitan, kagak pernah lepas daripada yang namanya kekurangan rezeki. Maka beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, ternyata sebab daripada perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan itu akan menyebabkan yang namanya kesumpekan, yang mana dosa itu akan menyebabkan daripada yaitu kesempitan. Dosa bisa sampai yaitu rezeki kita jadi seret. Maka apa solusinya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man lazimal istighfar. Barang siapa orang mau melazimi istighfar. Caranya gimana Ustadz melaziminya? Yaitu setiap kita merasa kita sudah berdosa, setiap kita sudah melakukan maksiat, buru-buru kita istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, yang namanya manusia kagak pernah lepas daripada kesalahan. Jangankan kita keluar rumah, di dalam rumah aja kalau kita buka HP, kita scroll yang namanya TikTok, kita buka yang namanya IG, kita buka yang namanya Facebook, kagak pernah lepas itu mata kita daripada perbuatan dosa. Benar gak? Oleh karena itu gimana caranya? Jangan lepasin istighfar. Kenapa? Karena daripada perbuatan dosa tersebut akan menjadikan kita ini sumpah, kita ini jadi bete,
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka setiap kesumpekannya Allah akan jadikan kebahagiaan. Dijauhkan dia daripada bete, dijauhkan dia daripada yaitu kebingungan, kesumpekan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dosa-dosa yang telah dia lakukan dibarengin dengan istighfar. Bahkan yang namanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min kulli dhiqin makhraja. Yang namanya hidup pasti ada yang namanya sempit. Saat-saat dimana kita tersempit, terhimpit dengan yang namanya problematika hidup, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mau melazimi istighfar, maka setiap kesempitan hidupnya Allah akan berikan jalan keluar. Kagak pernah dia mentok. Setiap ada masalah pasti ada yang namanya solusi. Maka apa solusinya? Istighfar. Bahkan yang namanya hidup pasti kita punya yang namanya kebutuhan. Pasti kita punya yang namanya keinginan. Maka kalau kita rezeki kagak cukup, kita biasanya bete, kita biasanya sumpek. Maka apa caranya? Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melazimi istighfar, Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak sangka. Kerjaannya, gajinya cuma UMR, nggak taunya rezeki yang datang lebih daripada gajinya. Kenapa? Sebabnya dia melazimi istighfar. Kalau kita mau beristighfar, insya Allah hidup kita di alam dunia bahagia, hidup kita di alam dunia lapang, hidup kita di alam dunia senang, hidup kita di alam dunia makmur. Kenapa? Karena kita selalu membarengi kesalahan dosa kita dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru di dunia. Belum nanti di akhirat. Kalau itu yang namanya dosa kita diemin, kagak kita minta ampun kepada Allah. Masuk bulan Rajab kagak membaca istighfar, gak mau minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau numpuk, nanti efeknya di akhirat kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan buka yang namanya buku catatan amal kita dengan penuh dengan dosa. Gimana caranya? Banyakin istighfar. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Nabi sudah bilang, beruntung bagi siapa? Bagi orang yang mendapatkan nanti di hari kiamat buku catatan amalnya, di dalamnya ternyata banyak dia ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada harapan. Kalau orang banyak istighfar, di buku catatannya banyak tulisan daripada istighfar dia, insya Allah dia akan selamat nanti kelak di akhirat, dijauhkan daripada siksa api neraka. Inilah yang sangat luar biasa. Habib Abdullah bin Alul Haddad kasih solusi sama kita di bulan yaitu istighfar, di bulan Rajab. Mari kita sama-sama meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam bi qiraatil Qur'an ma'al qabul wal ghufran sallallahu alaihi ya azizu ya rahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kami mohon kepada masing-masing pembicara untuk membatasi waktunya.